This is Double 12 Channel. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera tentunya untuk Anda semua yang sedang menyimak video ini. Pada video ini saya akan membuktikan bahwa melaksanakan proses analisis hasil belajar tidaklah sulit, juga tidak rumit, dan tidak pula memakan waktu berhari-hari. Syaratnya mudah, yaitu Anda cukup menyimak video ini secara cermat dan tuntas, serta mendownload file yang saya sertakan dalam deskripsi video ini. Berikut link file yang saya sertakan dalam video ini, dan Anda tinggal klik di link ini, Anda langsung bisa mendownload filenya. Good job! Pertama kita buka dulu YouTube, kemudian kita cari video analisis hasil belajar tahun 2023 di sini pada channel Bambang Susanto Geografi. Setelah videonya ketemu, lalu kita ke kolom deskripsi, kita klik di sini pada tulisan yang lebih banyak. Klik di sini, silahkan download file AHB 2023. Maka Anda akan mendapatkan link download seperti ini, dan silahkan klik di sini di analisis hasil belajar 2023. File yang akan Anda unduh sudah tersedia di sini, dan silahkan klik di sini untuk mengunduh. Jika Anda sudah mendownload filenya, silakan buka di bagian menu. Di sini pada identitas Anda bisa mengganti nama sekolah, mata pelajaran yang Anda ajar, nama Anda, NIP Anda, dan kota tempat sekolah Anda berada. Di sini bisa ditulis nama kabupaten, nama kecamatan, atau desa. Di sini juga ada menu-menu shortcut yang bisa kita pakai untuk menuju ke lembar kerja berikutnya. Atau jika Anda lebih suka menggunakan menu sheet-sheet yang ada di bawah ini, silakan saja, tidak masalah. Berikutnya kita menuju ke lembar pengisian daftar kelas untuk mengisi sejumlah kelas yang kita ajar. Kita klik di sini atau kita klik di sini, yaitu di sheet nomen. Klik. Pada kolom kelas ini diisi semua kelas yang Anda ajar pada semester tertentu. Jika Anda mengajar kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk SMA, silahkan Anda tulis di sini nama-nama kelasnya. Kemudian jika Anda mengajar di sekolah dasar, SMP, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan SMK, tulis semua kelas yang Anda ajar pada semester tertentu itu. Nah, ini semesternya tertulis semester genap, dan ini bertepatan dengan triwulan 1 sampai dengan triwulan 2. Jika Anda ingin mengubah semester menjadi semester gasal misalnya, tinggal klik di sini, lalu pilih di sini, kemudian pilih gasal, selanjutnya di Ctrl C atau di copy, lalu di blok ke bawah, kemudian dipastekan. Sehingga ini akan berubah menjadi semester gasal ini, dan triwulannya juga akan mengikuti menjadi TW3 dan TW4. Jangan lupa juga setelah mengubah semester, tahun pelajarannya juga dirubah. Berarti ini 2023, 2024. Lalu di copy, Ctrl C, lalu di blok ke bawah, lalu enter. Maka tahun pelajarannya akan berubah juga. Seperti itu jika digunakan di masa-masa yang akan datang. Kemudian untuk jumlah jam tiap kelas juga ditulis di sini. Nah, di sini nanti jumlahnya muncul. Karena ini di sini tertulis genap, sedangkan di sini gasal, maka di sini diubah dulu menjadi gasal. Nah, pilih gasal sehingga jumlahnya muncul. Nanti jika di sininya genap, di semesternya genap, maka di sini juga diklik, dirubah, dipilih genap. Seperti itu, mudah sekali bukan? Good job! Setelah kita mengisi daftar kelas, selanjutnya kita menuju ke rancangan asesmen. Kita buka sheet di sini untuk menuju ke rancangan asesmen. Klik di sini. Ini format rancangan asesmen atau rancangan penilaian yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan analisis hasil belajar. Format ini terdiri dari beberapa kolom, dimulai dari kolom nomor urut, kolom kode KD atau kode CP, kolom tahun pelajaran, kolom semester, kolom triwulan, kolom deskripsi KD atau deskripsi CP, dan seterusnya sampai dengan kolom tanggal pelaporan. Kita mulai pengisian format ini dari kolom kode KD atau kode CP di sini.
Terkait dengan kode KD sepertinya bukan hal yang baru atau bukan hal yang asing bagi kita selaku guru karena kita sudah mengenalnya pada kurikulum 2013 di mana pada KD pengetahuan di sana sudah diberi kode secara baku dengan angka 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya. Kode-kode itulah nanti yang akan kita isikan di sini di kolom ini. Untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, kode JP-nya dapat diambil dari nomor urut alur tujuan pembelajaran yang kita buat atau yang kita rumuskan. Sebagai contoh dapat dilihat di sini alur tujuan pembelajaran yang sudah saya buat dan masing-masing alur tujuan pembelajaran itu saya beri nomor urut mulai dari semester gasal sampai semester genap. Untuk semester gasal saya beri nomor urut nomor 1 sampai nomor 3, sedangkan untuk semester genap saya beri nomor urut mulai dari nomor 4 sampai nomor 6. Dan nomor urut inilah nanti yang akan saya masukkan ke dalam kolom kode KD atau kode CP di sini. Setelah kita memahami mengenai kode KD atau kode CP yang harus diisikan di sini, di kolom ini, maka yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah bahwa kita membuat analisis hasil belajar ini untuk semester apa? Apakah untuk semester genap atau untuk semester gasal? Jika kita membuat analisis hasil belajar ini untuk semester genap, maka isikan di kolom ini semua rincian KD atau rincian alur tujuan pembelajaran semester genap kita masukkan di sini berapapun jumlahnya. Dan masing-masing dari KD atau alur tujuan pembelajaran ini kita sesuaikan dengan kode KD-nya di sini. Selanjutnya untuk semester kita klik dan pilih genap kalau memang ini untuk genap. Kalau ini untuk semester gasal ya kita pilih semester gasal di sini. Namun karena ini untuk semester genap maka kita pilih genap dulu. Misalnya dalam contoh ini pada semester genap itu ada 3 KD atau 3 alur tujuan pembelajaran, maka kita tentukan mana yang kita ajarkan pada TW1 dan mana yang kita ajarkan pada TW2. Karena dalam semester genap ini terdiri dari TW1 dan TW2, maka kita tinggal pilih di sini, ini untuk TW1 dan ini untuk TW2 dan berikutnya lagi juga untuk TW2. Seperti itu. Baru berikutnya tahun pelajaran kita isi disesuaikan dengan semester yang ditetapkan. Jika kita mengerjakan analisis hasil belajar ini untuk saat ini, sedangkan saat ini adalah bulan Februari tahun 2023, maka ini masuk ke dalam semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Dan jika dikaitkan dengan TW, maka ini masuk ke TW1. Oleh karena itu, pada kolom tahun diisi dengan tahun pelajaran 2022-2023 untuk sebanyak KD atau CP di semester genap ini. Good job! Berikutnya kita beralih untuk mengisi KKM dan KKTP di kolom ini. Dasar untuk menetapkan standar KKM atau KKTP ada 3 hal, yaitu yang pertama tingkat kompleksitas, tingkat kedalaman, dan tingkat kesulitan dari KD atau CP. Yang kedua dari daya dukung yang berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia termasuk guru. Dan yang ketiga adalah intake siswa. Untuk mudahnya dalam menetapkan KKM, jika KD atau CP itu kompleksitasnya rendah, maka beri atau tetapkanlah KKM atau KKTP-nya itu tinggi. Sedangkan jika KD atau CP itu kompleksitasnya tinggi, maka tetapkanlah KKM atau KKTP itu tidak terlalu tinggi. Di sini kita bisa menetapkan untuk KD atau CP yang pertama pada semester genap ini 80, kemudian KD atau CP yang kedua 81, dan yang ketiga 81. Berikutnya kita menetapkan urutan pelaksanaan penilaian di kolom ini. Jika dalam satu semester ada 3 KD, maka KD yang pertama ya dilaksanakan sebagai penilaian ke-1. KD yang kedua dilaksanakan sebagai penilaian yang kedua, dan KD yang ketiga dilaksanakan sebagai penilaian yang ketiga. Jadi dengan demikian tidak terlalu banyak melakukan penilaian harian. Cukup 3 saja jika KD-nya ada 3. Jika KD-nya ada 5, ia dilaksanakan 5 kali penilaian atau asesmen. Kemudian untuk bentuk soal di sini sebaiknya dalam penilaian atau asesmen formatif, soalnya dalam bentuk uraian saja. Dan jumlahnya tidak perlu banyak-banyak. Masing-masing KD itu 10 soal saja, 10 butir soal saja. Kemudian waktu pelaksanaan kita bisa melihat pada program semester kapan KD atau CP ini dilaksanakan penilaian atau asesmen. Kemudian lamanya ulangan atau lamanya penilaian atau lamanya asesmen itu berapa jam pelajaran. Nah, kemudian di sini tercantum kelas 10 semua. Jika Bapak dan Ibu ketika mengisi daftar kelas yang diajar mencantumkan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 di sini ini, maka misalnya di sini ini ada kelas 11-nya. Ada kelas 11-nya. Ada kelas 11-nya di sini 2 kelas.
Misalnya seperti ini. Terus kemudian yang lainnya itu kelas 12 semua. Seperti itu. Berarti ini ada kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, kelas 12 4 kelas. Maka di sini juga ditulis nanti, karena ini untuk semester genap, maka nanti berikut ini ditulis juga kode CP atau kode KD, kemudian tahun pelajaran sama, semester genap, kemudian ini berarti triwulan 1, seperti itu di sini. Berikutnya ini KD atau CP untuk kelas 11. Berapa KD? Berapa KD ditulis di sini. Setelah selesai KD kelas 11, maka berikutnya di sini lagi di bawahnya ini tulislah KD kelas 12. Maka di sini nanti di sini kelas 11, kemudian di berikutnya ini ada kelas 12. Jadi seperti itu, tidak ada masalah. Mengenai pensekoran dan pembobotan butir soal, ini terlampir dalam proses analisis hasil belajar. Nanti saya tunjukkan di sana. Jadi kita tidak perlu membuat lampiran ini, karena ketika kita nanti menyimpan dokumen proses analisis hasil belajar, maka ini nanti akan muncul pembobotan dan pensekorannya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal pelaporan. Jika dilaksanakan pada bulan Maret, minggu keberapapun, maka dilaporkan tanggal 31 Maret. Jika dilaksanakan April, dilaporkan tanggal 30 April. Dan jika dilaksanakan bulan Juni, maka dilaporkan pada tanggal 30 Juni. Setelah kita selesai mengisi ini semua, maka kita beri tanggal di sini. Yaitu tanggal untuk apa? Tanggal untuk penyusunan ini. Rancangan penilaian atau rancangan asesmen. Kapan tanggalnya? Karena ini untuk semester genap, maka kita beri tanggal 2 Januari, yaitu bertepatan dengan TW1 menurut kalender kerja ESKP. Setelah kita beri tanggal, lalu kita simpan dokumen ini, yaitu rancangan ini, rancangan asesmen ini kita simpan dengan klik di sini di tombol PDF. Kita klik, nah nanti ini akan tersimpan. Di mana tersimpannya? File PDF rancangan penilaian ini nanti akan tersimpan satu folder dengan file ini. Ngumpul di sana. Kita lihat, kita buka. Nah ini nama filenya, yaitu Rasmen, rancangan asesmen. Andai kata Bapak dan Ibu lupa apakah ini sudah disimpan atau belum, klik saja di sini. Nah, begitu Bapak Ibu mengeklik ini, maka akan muncul peringatan. Peringatan yang berbunyi bahwa file ini sudah ada, sudah tersedia. Lalu Bapak dan Ibu ditawarkan apakah ingin menimpa file ini, klik yes saja. Jika lupa lagi gimana? Pencet lagi di sini, klik lagi. Lalu yes lagi, seperti itu. Nah kita lihat filenya apakah sudah tersimpan atau belum, kita buka. Nah di sini. Nah ini filenya, kita buka. Nah ini filenya yang kita bikin tadi sudah jadi, sudah dalam bentuk PDF. Nah, kemudian tanggalnya sudah ada di sini. Kemudian nama gurunya juga sudah ada di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu, saya kira tidak sulit ya. Good job! Setelah kita menyelesaikan rancangan asesmen atau rancangan penilaian ini dan menyimpannya dalam bentuk PDF, selanjutnya kita ke lembar berikutnya, yaitu lembar bank soal. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua KD atau CP yang kita tulis di sini nanti akan muncul di bank soal untuk kita buatkan soalnya. Dan jangan lupa bahwa soal itu dalam bentuk uraian serta jumlah butirnya tidak perlu banyak-banyak, 10 saja. Tidak usah mempersulit diri dengan membuat soal yang terlalu banyak. Ini kan namanya asesmen formatif atau penilaian harian, seperti itu. Mari kita buka bank soal. Semua KD yang Bapak itu tulis pada rancangan asesmen itu muncul di sini. Ini KD yang pertama, ini KD yang kedua, dan ini KD yang ketiga. Lalu masing-masing dari KD ini kita buatkan soalnya di sini sebanyak 10 butir soal. Kemudian rumusan tiap butir soal saya batasi karakternya 400, maksimal 400 karakter. Jadi nanti akan muncul di sini. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengetikkan rumusan soalnya, nanti muncul jumlah karakternya di sini. Kalau lebih dari 400, maka sistem menolak, tidak mau. Good job!
Berikut akan saya jelaskan mengenai skor maksimal di sini dan bobot soal untuk setiap butir soal. Apa itu skor? Skor pada dasarnya merupakan kriteria jawaban benar yang ditetapkan oleh guru dari sebuah soal berdasarkan hal-hal sebagai berikut, antara lain penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa yang dipergunakan dalam jawaban, sistematika jawaban dalam bentuk urutan yang logis, kejelasan atau keterbacaan kalimat jawaban, jumlah item minimal yang ditetapkan sebagai jawaban, unsur-unsur gambar atau warna yang ditetapkan sebagai jawaban. Selanjutnya, kriteria tersebut dikonversi ke dalam angka. Skor maksimal untuk setiap butir soal tidaklah terbatas. Bisa 5, bisa 10, bisa 15, 20, 50, 100, dan seterusnya. Bebas. Namun apakah itu tidak bikin pusing jika skor setiap butir soal itu terlalu banyak? Oleh karena itu di dalam sistem ini, skor maksimal untuk tiap butir soal adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Jadi jika Anda mengetik di sini angka 6 misalnya, maka akan muncul peringatan penetapan skor maksimal butir soal, skor terendah 1, skor tertingginya 5. Jadi seperti itu. Mari kita lihat skor maksimal masing-masing butir soal dari KD atau CP yang pertama ini. Soal nomor 1 sampai nomor 3, skor maksimalnya 3. Soal nomor 4 sampai dengan nomor 7, skor maksimalnya 4. Dan soal nomor 8 sampai nomor 10, skor maksimalnya 5. Total jumlah skor semua dari nomor 1 sampai nomor 10 adalah 40. Jadi seperti itu cara memberi skor pada masing-masing butir soal. Good job! Berikutnya mengenai bobot soal. Berbeda dengan skor maksimal, bobot soal itu mendefinisikan tingkat kompleksitas soal, kedalaman soal, dan kesulitan soal. Oleh karena itu, soal-soal yang memiliki kompleksitas yang tinggi, sulit, dan dalam diberi bobot yang tinggi. Bagaimana kita tahu bahwa soal itu sangat sulit, dalam, dan sangat kompleks? Soal-soal yang sangat sulit, sangat kompleks, dan sangat dalam adalah soal-soal yang menerapkan proses kognitif level 4, 5, 6, yaitu soal yang menerapkan analisis, evaluasi, dan mencipta. Mari kita lihat contoh penerapan bobot soal pada masing-masing butir soal di sini. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 diberi bobot 5, seolah-olah ketiga soal ini memiliki tingkat kompleksitas yang rendah, tidak sulit, dan tidak begitu dalam. Anggap saja ketiga soal ini menerapkan proses kognitif level 4, yaitu menganalisis. Kemudian soal nomor 4 sampai dengan nomor 7 diberi bobot 10, seolah-olah menerapkan proses kognitif level 5, yaitu mengevaluasi. Sedangkan soal nomor 8 sampai dengan nomor 10 diberi bobot 15, seolah-olah soal ini menerapkan proses kognitif level 6. Seperti itu. Selanjutnya, jumlah seluruh bobot soal dari nomor 1 sampai nomor 10 yang dimaksudkan untuk menilai KD atau CP yang pertama ini harus 100. Sekali lagi saya perjelas dan saya tegaskan bahwa jumlah bobot untuk satu paket soal ini yang dipergunakan untuk menilai ketercapaian KD atau CP yang pertama ini jumlahnya harus 100, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jika jumlah bobot kurang dari 100, maka pada kolom ini akan muncul warna biru dan angkanya hilang. Sedangkan jika lebih dari 100 jumlah bobot ini, maka akan muncul warna merah dan angkanya hilang. Jika jumlah bobot lebih atau kurang, maka sistem analisis tidak berfungsi. Oleh karena itu, dalam menetapkan bobot setiap butir soal harus hati-hati apakah jumlahnya sudah pas 100 atau tidak. Untuk menghindari serangan stres dan migrain yang berkepanjangan, maka seluruh skor maksimal dan bobot soal yang sudah kita tetapkan di sini kita copy ke soal pada KD atau CP berikutnya. Kita blok, lalu tekan Ctrl C, lalu kita cari KD berikutnya, lalu di sini kita pastekan dengan Ctrl V seperti itu, lalu kita cari lagi KD atau CP berikutnya, lalu kita tekan Ctrl V seperti ini. Semua soal sudah memiliki skor maksimal dan bobot soalnya. Dengan demikian, setelah kita menyelesaikan bank soal ini, maka kita tinggal melihat soalnya seperti apa. Good job! Kita buka di sini di soal. Nah, ini merupakan lembar soal yang sudah kita buat, yang siap untuk di-share atau dibagikan kepada siswa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa soal yang dibuat ini untuk KD-KD atau CP-CP sebagaimana kita rencanakan pada rancangan asesmen. Di rancangan asesmen ini kita menetapkan 3 KD untuk diadakan atau untuk dilaksanakan asesmen. Maka pada soalnya pun memuat 3 KD tersebut.
Kita tinggal klik pada tanda panah ke atas ini untuk berpindah soal ke KD-KD berikutnya. Di sini KD keempat, penilaian ke-1, maka jika kita ingin pindah ke penilaian kedua pada KD berikutnya, kita klik saja tanda panah ke atas ini. Klik di sini, maka ini akan berubah menjadi penilaian kedua, KD ke-5, kemudian kita klik lagi akan berpindah ke KD ke-6, penilaian ke-3, seperti itu. Kemudian setiap lembar soal ini sesuai dengan KD-nya dapat kita simpan. Ini sekarang ada pada KD 4, maka kita simpan soal untuk KD 4. Tinggal klik di sini di tombol PDF, file PDF sudah tersimpan. Nanti kita lihat, kita klik lagi. Untuk penilaian kedua kita simpan, oke sudah tersimpan. Berikutnya lagi kita klik untuk penilaian ketiga pada KD 6 juga kita simpan. Sekarang kita lihat lembar soal yang sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Di mana lembar soal yang sudah dalam bentuk PDF juga tersimpan dalam satu folder dengan file ini. Seperti file rancangan asesmen. Di sini ada 3 soal yang sudah kita simpan, yaitu yang nomor 1 soal untuk CP keempat atau KD keempat, asesmen formatif 1, yang kedua soal CP atau KD kelima, asesmen kedua, dan yang ketiga soal CP atau KD keenam, asesmen ketiga. Ini kita buka seperti apa. Nah ini soalnya. Soalnya ini untuk penilaian ke-1 KD keempat. Ini penilaian harian kedua atau asesmen formatif kedua. Kemudian kita buka lagi asesmen formatif yang ketiga. Seperti itu Bapak dan Ibu, maka tatkala kita akan melakukan asesmen, kita tinggal nge-share kepada siswa melalui WA. Kita kembali ke filenya. Good job! Setelah soal disimpan, langkah berikutnya adalah mengisi daftar siswa sejumlah kelas yang kita ajar sebagaimana kita isikan dalam daftar kelas yang kita isikan di sheet nomen ini. Ini semua daftar kelas yang kita isikan di sini sebagai kelas yang kita ajar pada semester genap. Kita buka sheet data siswa di sini untuk mengisi daftar siswa pada kelas-kelas yang kita ajar. Kita buka kelas-kelas yang kita tulis pada daftar kelas yang kita ajar tadi, semuanya sudah masuk ke sini. Ini kelas 10.1, kelas 10.2, 10.3 sampai 10.8. Seandainya kita di sini mengisi kelas ini menjadi kelas 11 misalnya, ini saya ketik kelas 11. Oke, ini kelas 11 lagi. Ini juga kelas 11, ini kelas 12, dan ini juga kelas 12. Jadi ada 8 kelas, kelas 10-nya 2 kelas, kelas 11-nya 3 kelas, kelas 12-nya 3 kelas. Nah bagaimana dengan kelas yang ada di daftar siswa ini? Maka kelas-kelas yang ada di daftar siswa pun sudah berubah menjadi kelas 12, kelas 12 8, kelas 12 7, kelas 12 6, ada 3 kelas 12-nya. Kemudian kelas 11 5, 11 4, 11 3, lalu 10.1, 10.2. Jadi, daftar kelas yang ada di sini berasal dari yang kita tulis di sini. Baru kemudian kita masukkan data siswanya. Nah, seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak dan Ibu mengisikan data siswa ke dalam tabel ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Antara lain, 1. Mintalah data siswa terbaru dari tata usaha sekolah, khususnya yang menangani bidang kesiswaan atau menangani data siswa. Kopikan data siswa yang Bapak Ibu dapat dari sekolah ke dalam tabel ini, mulai dari NIS, nama, kemudian jenis kelamin. Yang kedua, bahwa pemerintah saat ini telah menetapkan jumlah siswa dalam satu rombel adalah 36 orang. Oleh karena itu, siapkan format untuk tiap-tiap kelas sebanyak 36 baris seperti ini. Ketika mengkopikan data siswa ke dalam tabel ini, di mana jumlah siswa ada yang kurang dari 36, tidak masalah, kopikan saja. Selanjutnya untuk kelas berikutnya dikopikan mulai dari nomor 1. Sebagai contoh di sini pada kelas 10.2 ada kelas yang jumlah siswanya hanya 35 orang, maka baris yang ke-36 kita kosongkan dan untuk kelas berikutnya dimulai dari nomor 1. Setelah kita mengentry semua daftar siswa dari kelas yang kita ajar ke format ini, selanjutnya kita entry skor yang diperoleh siswa ketika mengikuti asesmen. Kita buka input skor di sini. Nah, ini
Sebelum kita mengisi pada kolom input score di sini, alangkah baiknya kita pahami dulu mengenai format ini dengan baik agar kita tidak bingung. Untuk yang ini mungkin tidak ada masalah karena ini terdiri dari kelas, NIS, nama siswa, dan jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya adalah kolom kode KD atau kode CP. Yang kita isikan adalah kode dari KD yang kita ujikan. Sedangkan yang di sini adalah skor perolehan siswa untuk setiap butir soalnya. Dan yang ini kontrol skor itu dimaksudkan adalah skor maksimal yang pernah kita isi di bank soal. Ini di sini. Nah, di sini kita kan sudah mengisi skor maksimal untuk tiap butir soalnya, maka akan tampil di sini. Mengapa ini saya tampilkan di sini? Karena begini, ketika kita memasukkan skor perolehan tiap butir soal dari jawaban siswa, jika skor yang kita masukkan ini lebih besar, maka nanti akan ada peringatan. Oleh karena itu, supaya kita tidak bingung, maka skor maksimalnya saya cantumkan di sini. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengetikkan di sini angka 4 di sini sebagai skor perolehan siswa, maka nanti akan muncul peringatan karena angka 4 yang diketikkan di sini lebih besar daripada skor maksimal yang sudah ditetapkan tadi. Maka kita cancel saja. Mari kita ikuti langkah-langkah pengisiannya. Kita mulai dari kolom kelas. Kolom kelas yang ada di sini memuat sejumlah kelas yang kita isikan di nomen di bagian awal, yaitu di sini. Kita di sini mengisi kelas yang kita ajar pada semester genap mulai dari kelas 10.1 sampai 10.8. Maka semua kelas ini akan menjadi menu pilihan di kolom kelas input score di sini. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan ada pilihan kelas yang kita ketikkan di daftar kelas tadi. Nah, ini mulai dari 10.1 sampai 10.8 di sini. Oleh karena itu, karena di daftar kelas ini yang pertama adalah kelas 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya, maka di sini ini yang kita pertama kali kita pilih kelas 10.1 sebanyak 36 baris sesuai dengan ketentuan jumlah siswa dalam rombel. Yang berikutnya kita klik, kita pilih kelas 10.2. Juga kita isikan, kita kopikan ke bawah sampai sebanyak 36 baris. Yang berikutnya lagi kelas 10.3, kita pilih 10.3, kemudian kita kopikan sebanyak 36 baris. Dan seterusnya sampai 10.8. Di sini sudah saya beri tanda bahwa baris terakhir daripada suatu rombel itu adalah angka 36 atau nomor urut 36. Maka di bawah nomor 36 ini berarti kelas berikutnya. Kita pilih 10.4 seperti itu, lalu kita copy ke bawah. Seperti itu dan seterusnya. Sampai 10.8 ya. Jadi tidak ada masalah ini sampai 10.8. Ini saja dulu. Berikutnya data siswa yang sudah kita ketikkan di data siswa ini mulai dari kelas 10.1 sampai kelas 10.8, terus di sini kita copy ke sini. Nah, kita copy ke sini. Ctrl V begitu. Dan nanti akan masuk di sini. Jadi nanti siswa yang kita kopikan di sini mulai dari kelas 10.1 sampai kelas 10.8. Jika kelas pertama yang kita input di sini adalah kelas 12 misalnya seperti ini, maka pada pilihan kelas di input score juga yang pertama bukan 10.1 tetapi kelas 12.1. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, kita klik. Nah, di sini munculnya kelas 12.1 seperti itu. Jadi data kelas yang ada di sini itu berasal dari daftar kelas yang kita ketikkan di sini di sheet nomen seperti itu. Kita kembalikan saja ini ke kelas 10.1. Berikutnya adalah mengisi kode KD atau kode CP di kolom ini. Kode KD atau kode CP adalah kode KD atau kode CP dari KD atau CP yang kita ujikan. Kita lihat pada rancangan asesmen. Di sini kode KD yang pertama adalah kode KD 4 untuk KD atau CP ini, fenomena geosfer. Maka KD atau CP ini ketika dilakukan asesmen berlaku untuk semua kelas. Seperti itu. Maka di sini, karena di sini kelasnya ada 8, maka kode KD atau kode CP yang pertama tadi
yang 4 tadi kita kopikan, kita ketik di sini 4, kemudian kita kopikan ke bawah sampai kelas 10.8. Nah, sampai kelas 10.8. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu untuk kode KD yang berikutnya kita lihat di rancangan asesmen ini, yaitu kode KD yang kelima dengan KD atau CP-nya keberagaman wilayah secara fisik dan sosial. Maka ini pun berlaku untuk semua kelas yang mengikuti kegiatan asesmen. Berarti kelas 10.1 sampai kelas 10.8 lagi. Kita ketikkan di sini. Ketik dulu kode KD yang kelima, kemudian kita kopikan di sini dari kelas 10.1 sampai kelas 10.8. Nah, ini dari kelas 10.1 sampai 10.8. Kemudian berikutnya kode KD yang berikutnya yaitu kode KD yang ke-6. Juga berlaku untuk kelas 10.1 sampai dengan kelas 10.8. Seperti itu untuk pengisian kode KD atau kode CP di kolom ini. Ini penting sebab kalau tidak diisi kode KD atau kode CP-nya, maka coba kita lihat. Ini kita kosongkan. Yang terjadi ini kosong. Kontrol skornya kosong. Jika kontrol skornya kosong, maka analisis tidak berfungsi. Seperti itu. Jadi kode KD itu sebagai pedoman bagi berfungsinya skor maksimal. Seperti itu. Kita kembalikan. Ini muncul lagi. Seperti itu. Dan mengenai skor perolehan ini tadi sudah saya singgung bahwa skor perolehan tiap butir soal itu sudah ditetapkan skor maksimalnya di bank soal, sehingga ketika kita mengisi ini tidak boleh melebihi dari skor maksimal yang ada di sini. Kalau skor maksimalnya 3 berarti kita ngisinya 3 di sini. Kalau ini 4 berarti kita ngisinya 4 di sini. Seperti itu maksimalnya ya. Tapi kalau perolehan siswa sih bisa kurang dari skor maksimal tentunya. Good job! Jika format analisis ini akan dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemajuan siswa dan keberhasilan Anda dalam kegiatan pembelajaran, maka kerjakanlah dengan sebaik mungkin mulai dari rancangan asesmen, perumusan butir soal, penetapan skor maksimal, dan penetapan pembobotan tiap butir soalnya. Maka hasilnya akan dapat dijadikan sebagai acuan dan akan memberikan gambaran tentang kemajuan siswa dan keberhasilan Anda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun, jika format analisis ini akan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi pemberkasan dokumen penilaian yang akan diupload pada ESKP melalui aplikasi e-kinerja, maka format analisis ini akan sangat membantu Anda, akan sangat meringankan Anda dalam pemenuhan pemberkasan dokumen tersebut. Oleh karena itu, terkait dengan pemenuhan pemberkasan dokumen penilaian untuk diupload ke ESKP, kuncinya ada di pengisian skor perolehan siswa ini. Agar Anda tidak pusing dan tidak kena migrain, maka pertama-tama ketikkan di sini angka yang sama dengan angka pada skor maksimal tiap butir soalnya. Kalau di sini 3, maka ketikkan angka 3 di sini, lalu copy ke bawah sampai sejumlah KD yang diisikan mencakup semua kelas. Jadi kita Ctrl C di sini, lalu nanti copy ke bawah sampai habis KD dan kelas. Nah, ini kita kopikan di sini. Nah, begitu. Berikutnya lagi untuk skor perolehan pada butir soal nomor 2. Copy ke bawah lagi sampai habis skor perolehan untuk butir soal yang ke-10. Setelah itu kita bikin seolah-olah ada siswa yang nilainya kurang. Seperti ini, ada yang 2, kita pilih-pilih. Begitu. Kemudian seolah-olah ada siswa yang tidak mengikuti. Kemudian di sini misalnya ada siswa yang tidak menjawab untuk butir soal nomor 1 misalnya. Kemudian lagi di sini ada anak yang tidak menjawab untuk butir soal nomor 3 dan seterusnya. Seperti itu kita bikin, kita rekayasa. Setelah itu kita simpan. Setelah Anda menginput semua skor perolehan dari siswa pada setiap KD atau CP sebagai hasil dari pelaksanaan asesmen, dan Anda sudah menentukan beberapa siswa yang memperoleh skor rendah dan beberapa siswa yang tidak mengikuti asesmen pada setiap kelasnya, maka selesailah sudah Anda melaksanakan kegiatan analisis hasil belajar. Untuk itu selanjutnya silahkan dibuka di sheet SP ini di bawah ini untuk melihat seperti apa hasilnya. Ini hasilnya untuk kelas 10.1. Setelah semua skor perolehan diinput, maka hasilnya seperti ini. Di sini ada tertulis bahwa jumlah siswa ada 36, jumlah peserta yang mengikuti tes 35, berarti yang tidak mengikuti 1 orang di sini. Ini. Kemudian yang tidak tuntas 2 orang, yang tidak tuntas 2 orang ada di bawah ini. Kemudian berarti yang tuntas
tuntas itu ada 33 orang. Inilah hasilnya. Setelah itu untuk kelas 10.1 ini silakan disimpan. Klik simpan. File PDF sudah tersimpan. Kemudian kita klik untuk kelas berikutnya 10.2. Lalu kita simpan lagi. Klik simpan. Lalu kita buka kelas 10.3, klik di sini, lalu kita simpan lagi. Dan seterusnya sampai habis KD yang diujikan dan kelas yang mengikuti kegiatan asesmen. Seperti itu. Good job! File PDF yang sudah tersimpan dari lembar proses analisis hasil belajar ini tersimpan juga bersama dengan file ini. Berarti dalam satu folder dengan rancangan asesmen, dengan soal, seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa lembar proses analisis hasil belajar ini juga merupakan daftar nilai. Dapat dijadikan sebagai daftar nilai yang harus Anda miliki dan nanti Anda upload sebagai dokumen daftar nilai di ESKP. Berikutnya kita klik pada hasil analisis hasil belajar. Hasilnya seperti apa? Kalau ini prosesnya, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, kita klik dulu untuk mulai dari kelas 10.1 ya. Ini sudah kelas 10.1. Ini ada identitasnya di sini, kemudian hasilnya di sini. Nah, setelah kita tahu hasilnya lalu kita simpan. File yang kita simpan ini juga nanti masuknya dalam satu folder dengan file ini. Berarti nanti akan terkumpul file-file PDF yang kita simpan dalam satu folder yang sama. Kita klik simpan, kemudian kita klik lagi kelas 10.2, lalu kita simpan lagi, kemudian kita klik 10.3, lalu kita simpan lagi, lalu kita klik 10.4, lalu kita simpan lagi, dan seterusnya. Ini hasil analisis hasil belajar. Kemudian masih ada satu lagi dokumen yang harus kita buat, yaitu laporan hasil remedi. Kita klik di lab remedi, di sheet lab remedi ini. Nah, kita buka juga mulai dari kelas 10.1. Nah, di sini mungkin tiap kelas jenis remedialnya berbeda, maka kita klik di sini. Kita pilih dulu. Ini ada pilihan, ini ada pilihan. Yang pertama remedial teaching, yang berikutnya remedial test tertulis, yang berikutnya lagi remedial tes lisan, yang berikutnya lagi portofolio, yang berikutnya lagi remedi dalam bentuk praktek atau unjuk kerja, yang berikutnya lagi ada remedi dalam bentuk project. Ya, sudah habis. Nah, kita tinggal menetapkan ini aja. Yang umum biasanya sih remedial itu tes tertulis, maka kita klik di sini, kita pilih tes tertulis, nanti akan muncul di sini. Nah, ini hasilnya sudah muncul di sini. Siswa-siswa yang tadi tidak tuntas, maka di sini muncul. Nah, lalu kita simpan. Nah, untuk 10.1 2 orang. Kemudian kita klik 10.2, di sini ada 5 orang, kita simpan lagi. Berikutnya 10.3, kita simpan lagi, dan seterusnya sampai habis kelas KD atau CP-nya habis. Seperti itu Bapak dan Ibu. Good job! Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya buat ini akan bermanfaat dan membantu Anda semua dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang profesional, yang memiliki data yang sangat lengkap baik pembelajaran maupun penilaiannya. Dan jangan lupa pula, saya memohon untuk di-share video ini agar semua guru di Indonesia memiliki data yang sangat lengkap di bidang penilaiannya. Mohon di-share melalui MGMP agar teman-teman di MGMP bisa menikmati kemudahan yang saya buat ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf karena hanya inilah kemampuan saya, dan mohon untuk subscribe dari video yang saya buat ini sebagai panduan. Terima kasih, semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Amin.